Borneo's east coast. Its objective, the rich Japanese-held oil center of Balikpapan. Oke, saat ini kita masuk. Tentang sejarah. Selamat. Ini sih Mbak, ini kita ada kegiatan sedikit lah, jadi mohon kalau ada Bapak tolong jangan diganggu kami. Kami hanya cuma ya sekedar mengulang sejarah aja di sini. Tolong Mbak jangan diganggu Mbak ya. Oke sudah Mbak. Kedalaman ya. Batu asli. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk menceritakan sejarah atau legenda keberadaan makam Jepang Lamar ini. Keberadaannya mulai tahun berapa sebenarnya? Keberadaannya pada tahun 80-an. 80-an, tepatnya 80-an. 80-an itu sudah terbentuk, maksudnya sudah ada makam kah atau belum ada Pak? Sebelumnya apa Pak? Hutan aja Pak? Iya kan, kita sebagai petani awal penemuan makam Jepang ini mau bikin sumur Pak. Oh, bikin sumur. Karena berkebun jadi kita harus bikin sumur dulu. Iya. Bikin sumur. Pas gali kira-kira sepinggang itu kita menemukan tulang manusia Pak ya? Manusia. Kira-kira berapa banyak Pak ketemu tulang-tulang itu? Banyak. Yang ada yang satu dan lainnya ada yang banyak juga. Tepatnya lokasinya di sini Pak ya? Iya. Pas di sini Pak ya berarti? Di luar Pak. Oh di luar. Di Pohon Pinang. Nah di situ. Oh di luar situ. Dan di sebelah sini juga. Di sebelah sini ada Pak ya? Kalau boleh tahu setelah ketemu nih tulang-tulangnya Pak, iya. Kan pasti kita cari informasi. Apa Enggak. sih sebenarnya? Oh enggak, cari informasi maksudnya? Enggak. Sebenarnya dulu apa sih sebenarnya sebelum hutan itu sebenarnya? Apakah base camp memang waktu pada zaman penjajahan Jepang atau apa? Kita kurang tahu. Enggak tahu Pak ya? Enggak tahu. Kita rintis, kita mau bikin Kebun. bikin sumur. Nah, ketemu lah tengkorak-tengkorak itu. Orang-orang itu. Awalnya tuh bikin sumurnya mungkin sekitar jam 3-an. 3 siang ya? 3 siang tuh nggak dilanjutkan lagi, mungkin mau dilanjutkan besoknya. Nah, itu malamnya bapak saya dimimpiin jangan dilanjutkan bikin sumur di situ. Di sini. Ya, akhirnya kita kembali ke jalan.
tulang belulang dikembalikan ke sumur itu lagi. Dikembalikan lagi. Oh, Karena melalui mimpi itu. Mimpi ya. Jadi dikembalikan lagi bilang seperti bisa bikin sumur situ lagi. Tulang belulang kembalikan di situ. Pindah lagi, itu ada lagi. Ada lagi. Lanjut Pak, setelah ketemu tulang belulang itu kan artinya maksudnya tidak dilanjutin lagi untuk penggalian sumur itu. Iya. Kemudian proses kita mengetahui bahwa itu adalah tulang belulang dari tentara Jepang atau warga Jepang itu seperti apa? Berapa tahun kemudian Jepang datang ke sini, katanya Observasi bahwa- juga Pak ya? Iya. Mau menyelidikin Apa setelah informasi ada tulang belulang itu atau memang ada kunjungan ke sini, Pak? Ada kunjungan ke Oh, memang ada sini. kunjungan ke sini Iya. kebetulan jadi langsung di Katanya di daerah Lemaru ini di sini tuh katanya jenderalnya. Oh, ketinggi ya. tingginya tentara Jepang waktu itu ya. Boleh tahu namanya siapa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Iya. Kita ada bukunya cuma nggak bisa baca. Oh, buku tulisan Jepang, Jepang, Pak, ya. ya? Iya, bahasa Jepang sama bahasa kanji. Oh, kanji. Kalau mungkin bahasa Inggris mungkin kita satu bisa. Iya. Iya, iya. Bahasa itu nggak bisa kita. Itu temukannya di mana bukunya waktu itu Pak? Bukunya daerah sini? setelah ini, setelah kita nggak tahu Setelah. ada kunjungan berapa kali dari Jepang. ya, setelah mereka bangun ini lah baru di buku diterbitkannya. Berarti ini yang bangun Jepang Pak ya? Iya, Jepang. Tahun 80-an tepatnya ya? Iya. Tahun 90. 90-an. 90-an. Oh, ini 90-an Pak. Iya. Penemuan itu 80-an. Iya. Oh, berarti ada bukunya ya? Buku. Ada buku. Cuma kita makanya kalau mereka datang punya ini seperti pas kemarin waktu kita pencoblosan itu kan, Iya, iya. itu Menteri Luar Negeri Jepang ke sini datang. Oh, di sini. Iya. Kalau Jadi, mereka datang kita kasihkan suatu buku aja buat buku tamu, Oh. kita buat laporan ke dinas gitu loh. Iya, iya. Oh, ke dinas. Oh, benar. tiap bulan ada orang Jepang datang ke sini. berarti ini sudah masuk cagar budaya Pak, berarti Iya, ya? iya, Cagar budaya ya. Kalau ada hari-hari tertentu ada upacara kah, peringatan di sini Pak? Pernah? Nggak ada sih hari tertentu, cuma kalau mereka biasanya kalau mau Idul Fitri biasanya itu mereka pasti datang. Tiap tahun lah. Tiap Tahun. Kenapa tuh? Kok Idul Fitri? Nggak tahu, mereka datang sini mereka ya berdoa kayak Ya. kayak kita tuh mungkin menyekar gitu ke Ah, makam. iya, Mereka seperti itu. Tahun kemarin mereka tiap tahun mereka pasti datang. Cuma kalau hari biasa kan ya paling mereka cuma namain jenderal, mereka cuma kunjungan aja. Paling ya Penghormatan lah Pak. sama aja. Oh, berarti tingginya di sini jenderal waktu itu Iya. ya? Waktu perang sama sekutu berarti? Ya perang sekutu Australia kan. Tahun 42 itu ya? Iya. Tahun 42 benar. Berarti kalau di sini berapa jumlah makam yang ada Pak? Kalau makam Jepangnya cuma satu. Oh, makan cuma satu ya. Yang lainnya itu makam. Nah, maksudnya tuh mereka tuh emang banyak, cuma Makanya cuma kan satu. Oh, karena tidak utuh lagi. Iya. Karena Waktu enggak itu. tahu ya, enggak Tidak tahu berapa. Iya, Cuma iya. di dalam catatan mereka ada bukunya kita punya di situ. Kalau catatan mereka tuh 300 orang. 300 Catatan mereka. orang. Catatan. Iya. Ada bukunya kita punya disimpan di situ. Oh, ada di situ, Pak, ya? Ada ya. Menurut catatan mereka ada 300, ada 300. yang meninggal di sini. Cuma kan yang mereka jadikan satu, ya mereka cuma sebagai tugu peringatan aja. Tugu di sini. peringatan. Iya, Iya. Berarti tepat di sini memang ditanam Pak ya? Iya. Tulang belulangnya Pak ya? Hmm. Berarti memang apa namanya ini sudah menjadi suatu cagar apa? Sejarah lah ya, sejarah ya. cagar budaya lah sekarang ya. Kemudian kok saya boleh tahu ada arti makna apa dengan tubuh tulisannya ini Pak? Ada yang tahu Pak kira-kira? 90-an tubuh ini didirikan. Sudah pernah renovasi ya Pak? Belum pernah sih ini. Kalau belum ada. Berarti tahun 2020 memang begini bentuknya Iya. Pak ya? Lanjutin tadi cerita-cerita kita Pak ya, itu bisa kita santai tadi. Ya memang teman-teman di sini memang apa yang dikatakan tadi Ibu Pak ini bahwa memang di sini setiap 1 tahun sekali Pak ya, ada Iya. kunjungan Pak ya. Iya. Dan ada buku register seperti buku tamu lah. Oke, ini salah satu Register buku tamu. buku registrasi buku tamu dari negara Jepang ya. Kalau kunjungan ke Balikpapan atau ke Indonesia. Ziarah lah. Ziarah ya. Ada tahunnya. Oke. Nah, ini juga ini buku sejarah ya, mungkin buku sejarah. Ah, ini ada gambarnya nih. Tetapi tahun berapa diambilnya nih? Oh, jadi teman-teman untuk tulisan yang di belakang kita ini yang besar ini artinya itu adalah Memperingati monumen memperingati pasukan Jepang yang gugur di daerah selatan Kalimantan. Ini artinya yang di tubuh belakang kita ini ya, teman-teman.
dulu buatan tentang sejarah makam Jepang yang ada di Lamaru, khususnya di Kalimantan Timur ini. Jadi kita sudah cerita tepat di mana letak tugu. Di situ ada sebuah makam yang tadi sudah kita ceritakan di sebelumnya, itu adalah salah satu petingginya tentara Jepang pada saat itu. Dan masih banyak lagi makam-makam yang lainnya, cuman memang saat kemarin di prestasikan ya, cuman hanya satu yang diprestasikan. Namanya sih tersebar di daerah beberapa, memang salah satunya di Lamaru di sini. Ya, mungkin setelah kita cerita Pak, boleh sedikit cerita tentang tempat ini sendiri. Tadi mungkin ini kalau boleh Pak, kalau nggak boleh nanti kita cut. Tadi kan kita masuk, kita izin dulu Pak. Pak, itu kan seperti ritual. Kenapakah seperti itu? Apa ada memang aturannya kita kah atau seperti apa Pak? Pak Ibrahim tadi kan mohon izin tadi Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Sebetulnya sih kita sama alam lain sebetulnya sama aja sebetulnya. Iya. Nah, namanya kita menambah ke tempat orang. Iya. Jadi kita izin dulu lah. Dulu ada perempuan dari Karangjati sana. Dia kan siang lah datangin mertua saya tuh. Dia karena bilang mertua saya mau ngapain kamu di situ? Ini kan sudah mau gelap. Halo Mbah, saya mau minta nomor, bisa enggak di sini? Bilang mertua saya, kamu perempuan berani seperti itu. Ya kan itu kan, cuma dia bilang, ya kan? Dia bilang saya banyak hutang Mbah. Kamu berani enggak di situ sebetulnya? Berani Mbak pokoknya. Ya sudah. Tapi itu kan undang tuh belum ada tuh. Hecer tuh belum ada. Ya apa? Hecer. Oh iya. Dulu masih los tuh dulu. Anu kan kebun semua sana. Jadi ya sama bapak saya dibikin sajen. Nanti kamu tunggu aja di sana. Dia cerita seperti itu. Bapak saya. Oh pakai sajen. Iya. Karena ada mau minta sesuatu tadi Pak. Nomor katanya. Itu baru mau naik itu. Bilang ada sudah nangkap leher. Mau naik ke di monumen iya. tadi. Bilangnya yang di depan tuh pegang 2 orang, di depannya 1. Berapa orang di sini? 3 orang. Itu dia cerita yang perempuan tuh loh. Karena dia ngamuk, lari, dilepasnya, lari ke sana di kebun kan. Makanya saya pagi-pagi loh, ini sendal siapa ini? Sekalinya orang yang perempuan itu bilang lari ke sana, tercebur di sumur kan, tinggal sendalnya. Baru ada SMK, di SMK di pos itu. Nah, mau minta tolong sama orang. Itu yang di sana juga dia sekalinya. Matanya satu aja matanya. Besar ini. Besar pokoknya bilang orangnya. Ini matanya satu aja. Itu seperti kepala begini matanya. Kalau Bapak sendiri pernah ketemu? Saya enggak pernah ketemu sama sekali. Enggak pernah. Alhamdulillah belum pernah saya. Saya bukan dapat capek, enggak pernah lah. Saudara saya juga enggak pernah ketemu. Tapi kalau orang lain sering di sini. Karena di area sini kalau kita punya niat tidak bagus, ya, dia pasti datang. Betul. Kalau kita niat bersih tidak mengganggu dia. Jadi saya pernah itu mancing berendam di persis di depannya Pantai. pantai. Jadi itu rendaman itu hampir sepaha. Itu bertiga sama teman. Teman yang satu di pantai, saya berdua di airnya yang rendaman itu. Itu teman saya itu merasa berat ini Tengkuk. Ya. Jadi begini terus dia kayak seakan bilangnya ada nindis. Jadi sempat saya begini kan, saya tepuk, kenapa kamu di berat bilang, saya berat. Oh berat kenapa, kamu pusing langsung ya mual sudah mau mual. Kenapa kamu di masuk angin kan? Enggak om, kayaknya berat betul ini kepala saya. Yakin? Iya yakin, tapi saya sudah tahu si sosok hitam besar ini sudah hampir dekat sama dia. Itu kondisinya malam sekitar jam 9:30-10-an. Saya dulu hobinya mancing rendaman. Entah pagi, siang, sore, malam. Daerah sini. Depan sini. Depan. Jadi lanjut mancing. Ini sosok ini maju terus.
hitam itu ya? Sosok hitam ini. Jadi seakan-akan si Adi teman saya ini lemah bulu. Oh iya. Jadi setiap jaga jarak mesti rapat, ya kan? Mesti rapat itu. Saya suruh naik ke pantai. Saya bilang, Adi ke pantai aja. Oh jangan om, bilang. Saya belum dapat tarikan ini belum sisitan. Malu dia kan? Malu. Akhirnya, sudah di, yakin kamu tahan dia bilang. Lanjutlah. Akhirnya, begini lagi dia. Kenapa kamu di? Muntah. Hendak tahan om saya om. Kalau saya berat, hendak tahan. Merinding sudah saya. Yakin kamu di? Ya. Sudah kita naik sampai di atas. Akhirnya muntah-muntah. Jadi dibilang itu hantu banyu. Hitam kan? Hitam besar, matanya merah. Cuma badannya berbulu. Akhirnya kita pindah, dia ikut pindah. Kita pindah, ikut pindah. Ya gitu. Nah, kamu lihat yuk. Lihat apa dia? Yakin kamu udah lihat? Enggak lihat. Coba perhatikan dulu. Akhirnya dia diulin itu duduk. Si temannya Mas Lain si sosoknya. Sosok itu duduk diulin. Akhirnya dia mundur. Pergilah ke pantai. Ke pinggir pantai ini. Sampai di darat, tiba-tiba dia lari. Datangin saya lagi ke laut, ke air. Lain si Yoyo ini, teman ini. Kenapa kamu lari? Saya ngeliat kami bilang perempuan bawa bakul. Nggak usah tegur saya bilang. Padahal orangnya sosok itu sudah dekat di belakang saya itu. Bawa bakul. Pokoknya nggak tahu aja kan. Bawa bakul. Bakul apa? Nggak tahu. Pokoknya bawa bakul dia di belakang. Ini nggak bawa kepala. Kejadiannya persis ya di depan ini. Karena yang saya tahu, saya lihat tempo hari itu, saya tidak sengaja juga. Pas di depannya villa itu kan ada batu panjang tuh, kan? Laut, menuju ke laut. Nah itu tempat istananya, jalan istananya. Nah cuma saya tidak tahu istananya itu arah ke mana-mana, saya tidak tahu. Cuma jalan di situ ya. Nah cuma jalan di situnya. Gerbangnya. Gerbangnya. Memang sebelumnya kan saya sudah pasang rengge sama teman saya tuh di sana. Sore Pak. Di tempatnya di mana Pak? Di Ya depan itu tadi villa tadi tuh. Villa tuh. di villa di Nah, mana yang ya? bilang Maman tadi Iya, ada jalanan batu. Nah, saya pasang rengge di sana sebelumnya. Memang sudah 4 hari lah sebelum saya sudah pasang. Jadi pas kemarin dulu tuh pas malam Jumat. Oh, malam renggenya. Masang siang. Oh, masang Cuma siang. ngeliatnya kan pas air kering. Ah. Jadi kan saya pas ke sana sama teman saya mungkin 5 meter aja jaraknya dari tiang rengge. Saya kan bawa karung. Teman saya ngangkat renggenya. Lupa saya balik ke kanan loh. Apa di tiang rengge itu? Dia tuh yang cerita leyak gitu loh, yang cuma kepala aja. Ini saya Pak. Iya betulan. Leyak Bali itu Pak. Yang bilang Iya. nenek-nenek bawa itu ya, Kepala seperti itu itu. kepala sudah. Iya. Rambutnya panjang itu batanya merah. Cuma saya mau lari juga nggak bisa, orang air segini loh, gimana mau lari? Jadi gimana tuh Pak? Jalan aja, jalan. Jalan aja dia. Ikan pasang rengge ketiga kita. Pertama 2 begini baru belok. Saya bilang kita lihat rengge aja dulu. Nanti sampai di ujung, kita langsung aja masuk pulang aja. Gitu. Saya enggak juga cerita. Iya. Sudah hari Sabtu saya baru cerita dan teman saya, kenapa buru-buru pulang? Sampai saya bilang enggak lihat, saya di tiang rengge itu loh, kepala saya bilang. Iya rengge begini kan, kepalanya dari sini nempelnya. Nggak ada badannya, kepala aja. Oh, di Makanya tiang merah. rengge itu Pak ya? Iya, saya tiang rengge. Saya mau lari juga nggak bisa, jadi diam aja. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang fenomena gaibnya itu terjadi di luar area sini. Iya. Luar area sini. Artinya kalau teman-teman pengen berkunjung di sini bisa aman lah Pak ya. Aman insya Allah aman dengan niat yang baik pastinya. Iya, yang ya. baik. Mas Surya mau coba komunikasi, ada sosok yang ingin menyampaikan pesan mungkin ya. Nanti Pak Surya mungkin langsung aja bisa komunikasi, nanti setelah itu baru bisa diinformasikan ke kita. Ada sosok anak kecil yang menarik-narik, cuma ini badan saya sudah ya mudah-mudahan sosok ini ya mungkin ini kata Kang Aim yang ada yang jahat dan ada yang baik. Mungkin ini yang sedikit jahil ini, mungkin ingin menjelaskan.
lampu. Sosok ini dia mau tanya ada apa rame-rame di sini. Kita silaturahmi ya. Silaturahmi untuk berkunjung peringatan ini yang tidak ada niat apapun yang apa-apa. Yang mana? Ini siapa? Ini yang pegang lampu. Oh, matikan dulu. Oh, Silau bilang. Silaudin. Ya minta maaf. Sudah. Ada yang disampaikan. Coba tepuk itu tiangnya. Sekali aja tepuk. Oh, ada sosok lagi satu perempuan di dekat pohon kelapa. Pohon kelapa di mana, Kang? Bisa ada paling belakang. Oh ini ya. Ada sama ada juga depan itu juga. Di mana? Oh, iya. Anu bilang apa? Jangan terlalu lama. Iya. Ya. Kita akan maaf kalau memang ada perilaku yang tak sopan, perilaku jelek atau yang tidak baik, mohon dimaafkan aja. Gimana? Oh enggak, ada barang ketinggalan di pondok sebelah. Dia minta diambilkan. Kita enggak merasa ada barang ketinggalan kan? Iya. Cuma barangnya dia kan ada ketinggalan di pondok situ. Cuma enggak berani ngambil karena ada penunggunya di situ. Kita enggak berani. Kita nggak sanggup. Paham enggak? Enggak. Kita enggak bisa memaksakan ya kan? Nggak bisa memaksakan. Kita cuma hanya berkunjung aja di sini. Selebihnya yang dialami ya dialami. Kita jalan kita. Ya, mohon maaf. Jangan ganggu ya. Kita baik-baik kok. Ya nanti saya permisi. Maaf. Ya. Ya sudah. Ya. Pak Surya sudah komunikasi, ada beberapa sosok tadi yang komunikasi. Pesannya kita jangan terlalu lama sudah di sini karena sudah cukup informasi, legenda, sejarah, prestasi yang sudah kita gali. Kemudian cerita warga cerita tentang tempat ini sudah kita gali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Artinya ini sebuah cagar budaya, lestarikan, dijaga, dirawat. Sama-sama kita rawat karena ini adalah sejarah, bagian dari sejarah dari bangsa kita, khususnya Kota Balikpapan sendiri. Ya, kita akhirin video kita untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo geng, kita sudah sampai di rumah. Kesan-kesan Hasil tadi ya. sana tadi. Kalau saya Anhar, Adam, Awel. kalau dari saya sendiri sih, kalau dibilang untuk merasakan sesuatu apa namanya mistis atau mistis, ya memang merasakan lah ya, auranya berbeda. kebetulan yang teman-teman kita bertiga ini ada pengalaman atau ada merasakan lah. Sejujurnya sebelumnya belum pernah dengar juga ini tempat. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar juga ini tempat. Tadi siang kebetulan diajakin tanpa nge-mention tempatnya di mana nih. Kejutan berarti ya? Iya, lebih ngerasa kejebak sebenarnya. Oh, kejebak kan? Iya. Kenapa kan? Kan sudah tahu kita biasa
Kan seperti itu kan? iya, tapi gue tanya tadi siang nih mau kemana kita malam? Nah, Kirain tuh nge-explore tempat hiburan malam. Jadi ayo sudah nih. Ternyata kok kita semakin jauh dari kota. Iya, tempatnya emang jauh ya dari sana. Geng ya. sekitar 20 km. sekitar hampir 1 jam lah 40 menit tadi. sampai Perjalanan 1 jam. sampai 1 jam. Sekitar. Oke lanjut Terus kebetulan juga itu tempat di pinggir pantai. Betul-betul di pinggir pantai. tempatnya ya. Nah, tempatnya di pinggir pantai, anginnya kencang. Yang aneh, waktu kita ucapkan salam dan masuk ke gerbang itu, angin temperaturnya itu tiba-tiba turun. Tapi kecepatan anginnya sama, ngerasain nggak? Tiba-tiba langsung kayak anginnya tetap kenceng tapi kita dari kita di Iya, luar sama tapi hawanya masuk beda. dalam. tapi hawanya beda. Mungkin karena saya baru pertama kali jadi nggak ambil pusing deh, masuk aja tapi tetap jaga kesopanan. Ego sok berani ditinggal jauh-jauh di luar, kita masuk di sana dengan itikat baik, yakin aja nggak ada apa-apa. Sampai pengambilan video yang telah kalian lihat tadi, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu kalau dari saya. Berarti nggak ada apa, udah ada melihat sesuatu di situ nggak ada ya? Iya, kalau Nggak ada bulu sekelebat apa nggak ada penonton sendiri, soalnya tadi pandangannya ke bawah terus, Oh berarti ke bawah terus. cuma aura ya. Aura malu. Iya, tertunduk lesu. Tiba-tiba kelakian saya, hilang sirna. Ya sama sih seperti rekan-rekan yang lainnya seperti Adam, terus Anak juga. Walaupun ada sedikit dapat apa ya, bilang orang tuh kayak gangguan juga, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sempat juga lihat keselebet gitu kan, bayangan wanita ya, sepertinya yang seperti dibilang yang di video Surya Pak Mas Surya itu memang benar ada. Terus hawanya juga yang seperti bilang Adam itu, begitu masuk gerbang itu memang hawanya beda dari hawa di luar tuh, padahal anginnya kenceng, soalnya laut kan di depannya itu. Terus kita masuk ke lokasi makam itu, memang beda hawanya tuh, rasanya beda. Langsung ke Anhar, pengalaman kayaknya Anhar lebih Kalau Lebih dari dominan saya, di- geng, ini dari awal itu di luar itu kan pada saat dia bilang kalau ada yang ragu, udah mending gak usah masuk, tunggu di luar sini. Pikiran saya mending masuk daripada di luar, karena di luar itu terus berdua aja lebih menyeramkan. seram kayaknya, padahal pinggir pantai. Terus informasinya ada yang gantung diri juga di pohon kelapa itu. Oh iya kan? Iya, kata Di Pak depan Surya tadi itu ya, tuh di depan luar itu makam ada- itu. di sampingnya sapi, ada sapi dua di situ. Nah, Itu sapi itu nggak ada lihat tuh. orang gantung diri. Nggak Katanya tahu ya, tahun berapa. wanita ya. Nah, jadi semalaman itu gantung diri di situ. Jadi Wanita. orang carinya malam nggak ketemu, begitu pagi ketemu. Padahal pohonnya sama. Masuk. Makanan masuk tuh biasa aja. Biasa aja kita salam semua. Terus pada saat udah mulai interview nih, saya pegang kamera. Itu sekitar berapa, 10 menit ngobrol, atau 5 menit, sekitar 5 sampai 10 menit ngobrol. Saya pegang kamera, pasan saya ini pengen ke belakang terus. Nah, baru saya noleh, pertama, oh mungkin ini istrinya Pak Yani yang Yang sudah ada bertahun-tahun juru kunci, menjaga makam Jepang ini. Nah, dia bawa istrinya tadi. Dalam saya penasaran, kedua kalinya saya masih berperasaan begitu. Ketiga kalinya kok masih lama diam. Sebenarnya kan di situ ada pondok, kan bisa duduk. Oh, itu pondok itu ya? Iya, pondok sama pohon Di kelapa, belakang kan ada kita pohon tadi. kelapanya tuh. Pondok biru itu ya, belakang biru. Iya. Ada biru. Jadi jalan setapak ada pohon kelapa kan sebelah kanan itu. Nah di situ kok ibu ini berdiri Dari gerbang terus. kita masuk di kiri tadi. Iya. Nah, ini ibu ini kok Situ berdiri terus nggak capek kah? Gitu kan? Perhatian gini tapi mukanya nggak kelihatan tapi Posisinya gimana? posisinya perempuan. Posisinya berdiri, Berdiri sambil Berdiri kepalanya begini. kepalanya agak Kepalanya merah. miring menunduk ya, Nah, memperhatikan ya. nah saya ingat pesannya Pak Surya tadi yang pintar tuh kan katanya kalau kita masuk lihat apapun, cium apapun, jangan ditegur. jangan diomongin ya, cukup diam, terus kita sopan, jangan ada yang tinggal laku aneh-aneh gitu. Jadi saya ikutin itu, sebenarnya saya penasaran pengen nanya. Nah, sudah itu pada saat kita sudah selesai kita pindah ke pondok, itu saya sudah mulai takut, sudah merinding, makanya saya Adam saya panggil, Adam kita jalannya bareng gitu. Itu pas udah selesai. Itu udah selesai, kita mau pindah pondok untuk ngobrol yang di kita lesehan itu.
Oh. Nah di situ gengs, kan posisinya tadi di belakang aku ngelempeng nih. Oh gitu. Oh, Dia narik. tapi pikir di selesean itu bukan ya? Bukan, pas kita Di pondok pas kita WC itu sudah kita beres-beres. istirahat di situ. Si Adam kan masih beres-beresin juga kan. Udah main dong bareng soalnya Iya, buru-buru Pak tadi. Ibrahim tuh masuk udah depan gitu kan. Aku takut untuk sendirian kan karena aku liat cewek yang tadi itu. Saya kira bikin saya gemetarnya itu pada saat di pondok itu. Di pondok. Di pondok Yang kita ada tadi yang saya duduk jauh tuh lah. Yang manggil Ar sini. Di samping sini aja. Terus aku kan yang maju kan. Nah pada saat situ sudah itu kayak gemetar gitu dari kaki sampai badan. Oh iya, iya. Makanya bilang Pak Surya, ini kenapa anak ini gini terus Iya, sempat gelisah. ditegur tadi. Terus sempat ditegur kan gelisah. Udah bilang aja nggak apa-apa ya kita sempat ngobrol tadi kan. Nah itu ini, merinding nggak masih? Nggak bohong ya, tapi terserah sih kalau mau percaya apa enggaknya. Saya ngerasain soalnya. Jadi itu sih cewek itu. Bahkan yang sudah terjadi itu dari luar, khususnya dari luar gerbang. Jadi untuk di lokasi prestasi atau monumennya itu sendiri ya bisa dibilang aman ya, aman. Jadi Mungkin hanya kebetulan ya. Ada yang kebetulan beruntung kita di luar memang masuk, tapi itu memang dari luar, bukan dari area prestasi itu sendiri untuk sosok atau panggung itu yang hadir pada saat kita observasi. Udah, bye-bye. Bye. Halo geng, terima kasih sudah support channel Tiars. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, dan terakhir jangan lupa di subscribe ya geng, dan tekan loncengnya.